Halo teman-teman, jadi di kesempatan kali ini kami dari salah satu kelompok bahasa Indonesia yang beranggotakan Yeni Selviana, Intan Nabila, dan Elsa Day yang tidak bisa hadir bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai teman sekelas kami yang bertema tentang pola hidup sehat di masa pubertas. Nah, di sini kami sudah bersama dengan ketiga teman sekelas kami, yaitu saya Okta Ardina, saya Valentitir. Saya Muhammad Dania Altamis Wibatsu. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Okta, Valen, dan Alta, apa itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat itu kayak cara hidup yang bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Saya setuju dengan pendapatnya Okta, dan pola hidup sehat juga dapat dijaga dari dini karena dapat membantu mencegah munculnya penyakit kronis dan lain-lainnya. Saya juga setuju dengan pendapatnya Okta dan Valentitir, tapi saya berikan sedikit tambahan. Apa itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah gaya di mana para peserta atau penggunanya menjaga hidup sehatnya terhadap tubuhnya dengan baik. Nah, kita ini ngambil contoh hidup sehat ini dengan cara berolahraga atau apa saja yang penting bikin tubuh sehat lah. Nah, di sini manfaat hidup sehat ini juga banyak. Pertama, kita terhindar dari penyakit kronis. Contoh penyakit kronis ada kanker, diabetes, juga kolesterol, atau juga paling parah penyakit jantung, karena jantung adalah bagian vital dari tubuh kita. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa manfaat menerapkan pola hidup sehat menurut kalian? Pola hidup sehat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh yang dapat mengurangi tubuh dari risiko penyakit. Pola hidup sehat juga bermanfaat untuk meningkatkan stamina tubuh, meningkatkan kepercayaan diri, dan lain-lain. Di sini ada beberapa manfaat menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama, yang udah pasti ini terhindar dari berbagai penyakit kronis maupun bukan kronis. Kedua, tubuh menjadi lebih sehat. Ketiga, imunitas tubuh. Imunitas tubuh itu kita anggap sebagai barrier auto protection. Jadi kayak semakin kita melakukan gaya hidup sehat, imunitas tubuh ini makin melindungi tubuh, jadi kayak makin lebih tebal. Kita anggap dinding yang tebal gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat menurut Okta, Valen, dan Alta? Cara menerapkan pola hidup sehat ada beberapa cara. Yang pertama, menjaga pola makan dengan baik, olahraga dengan rutin, dan memperbanyak minum air putih. Cara menjaga pola hidup sehat juga dapat istirahat dengan cukup, kelola stres, dan menghentikan kebiasaan buruk, dan lain-lain. Oke, menurut saya cara menerapkan pola hidup sehat itu ada berbagai macam. Menjaga pola makan dengan baik. Ini saya tambahkan menjaga pola makan dengan baik ini. Contohnya, kita ambil contohnya dalam satu piring kita ambil tuh suku-suku separuh yang kayak di film Upin Ipin lah ya, suku-suku separuh. Nah, suku-suku separuh ini maksudnya dalam satu piring kita bagi menjadi 7 suku. Misalnya kita ada karbohidrat, protein, mineral. Mineral kita ambil dari susu, protein dari daging-dagingan kita ambil contoh ayam atau daging sapi, ikan lebih bagus sih. Terus ada karbohidrat, gandum-ganduman. Gandum ini dapat dari roti. Terus juga ada karbohidrat dari nasi seperti nasi yang kita makan. Dan juga jangan lupa untuk menambahkan sayur di makanan kita. Yang kedua, istirahat dengan cukup. Pasti kita selalu merasa, aduh capek kali nih gue nih. Istirahatlah. Nah, kita mending utamakan istirahat daripada kita berlarut dalam kecapean. Ketiga, kelola stres. Stres termasuk bagian penting dari tubuh kita. Jika kita terlalu stres, kita mungkin mendapat berbagai penyakit masalah mental. Kita ambil contohnya, bagi yang suka pemarah, jika stresnya itu terlalu membludak, pasti amarahnya itu bakal terlalu kita ambil istilahnya diledakkan secara agresif. Itu yang menjadi bahaya dan menimbulkan masalah bagi lingkungan lainnya. Menghentikan kebiasaan buruk dan memulai kebiasaan baru yang baik. Misalnya kita dulu nih suka ngerokok, minum alkohol, suka ngedugem ke KTV. Itu mending tinggalkan karena kita tidak
menghentikan kebiasaan buruk itu karena ya kita itu kayak istilahnya percuma ngelakuin kebiasaan buruk. Kayak buat diri kita sendiri juga nggak penting, juga buat masalah juga buat yang lain. Juga apa ya? Perbanyak minum air putih juga termasuk. Jadi jangan terlalu banyak minum-minum yang mengandung perisa sintetik atau sukrosa atau apa. Baik, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apa saja faktor penghambat pola hidup sehat menurut Okta, Valen, dan juga Alta? Di sini faktor penghambat pola hidup sehat juga ada beberapa. Yang pertama, kurangnya istirahat pada tubuh. Yang kedua, stres yang berlebih dan lain-lain. Yang ketiga, mengonsumsi makanan tidak sehat seperti junk food atau makanan instan. Dan yang keempat, jarang melakukan aktivitas olahraga. Oke, menurut saya ralat lebih jelas lagi. Ada beberapa faktor penghambat pola hidup sehat. Pertama, mengonsumsi makanan tidak sehat seperti junk food atau makanan instan. Makanan instan, kita ambil kalori dalam makanan instan itu 500 gram per kalori. Jadi kita anggap kita makan itu sehari ada 3 kali. 500 gram kita kali 3 kali makan sehari sama dengan udah berapa banyak kita dapat. Yang kedua, jarang melakukan aktivitas olahraga. Rebahan mulu, kayak aduh nih, aku kayak malas olahraga, besok aja lah rebahan dulu gue nih. Rebahan terus juga nggak bagus karena apa ya? Istilahnya kalau kita rebahan sama aja kita telah menunda tubuh kita itu untuk menjadi lebih sehat. Yang ketiga, ada kurangnya istirahat pada tubuh. Terlalu bikin tubuh terlalu capek atau lelah itu juga tidak baik karena ya ujung-ujungnya bahaya juga sih. Baiklah, untuk pertanyaan yang kelima, makanan apa yang sehat untuk dikonsumsi menurut Okta, Valen, dan Alta? Makanan sehat sudah pasti terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, Kacang atau biji-bijian karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi, dan susu. Oke. Makanan apa yang sehat untuk dikonsumsi? Ada apa? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu, dalam satu sayur-sayuran itu bisa mengandung banyak mineral. Kedua, buah-buahan. Buah-buahan juga ya banyak vitamin, mineral juga. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mengapa menjaga pola hidup sehat itu penting menurut Okta, Valen, dan juga Alta? Menerapkan pola hidup sehat sangatlah penting bagi tubuh kita. Tubuh menjadi rentan terkena penyakit sehingga dapat bermanfaat untuk memperpanjang umur dan menghemat biaya pengeluaran. Saya juga sependapat dengan Okta. Saya juga sependapat dengan Okta dan Valen. Baiklah, kita ke nomor yang ketujuh. Apa bahayanya jika tidak menjaga kesehatan di masa pubertas? Bahaya itu kulit akan cenderung memproduksi lebih banyak minyak serta menjadi lebih sensitif. Jika kulit Anda tidak dijaga dengan baik kebersihannya, maka beragam masalah bisa lebih mudah mengintai serta bau badan tidak sedap, jerawat, komedo, dan sebagainya. Saya juga sependapat dengan Okta. Saya juga sependapat dengan Okta dan Valentitir. Baik, untuk pertanyaan yang ke-8, apa saja cara menjaga pola hidup di masa pubertas? Yang pertama ada konsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua istirahat yang cukup. Yang ketiga ada rutin olahraga. Yang keempat jaga kebersihan tubuh. Yang kelima jaga kebersihan organ reproduksi. Saya juga sependapat dengan Okta dan Valentitir, tapi saya tambahkan apa saja cara. Tapi saya tambahkan untuk bagi yang laki-laki, pertama ini kita menjaga kebersihan organ reproduksi. Tentu kita akan membersihkan alat kelamin kita. Bagaimana caranya? Kita menggunakan sabun yang mengandung antiseptik, jangan menggunakan alkohol ya. Ya pasti dingin lah ya kok pakai alkohol kan, karena kandungan alkoholnya. Terus
selesai buang air kecil atau apa itu langsung dibersihkan. Baiklah, untuk nomor yang ke-9, apa perubahan yang kamu rasakan setelah rutin melakukan pola hidup sehat? Tentu saja dapat membantu meningkatkan kualitas hidup. Tubuh yang sehat dan bugar dapat membantu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan meningkatkan kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, dengan memiliki tubuh yang sehat, kesehatan mental Anda juga akan lebih terjaga. Saya juga sependapat dengan Okta. Kalau menurut saya badan jadi fresh. Saya juga sependapat dengan Okta dan Vantitir. Baik, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Dan pertanyaan yang terakhir, kalau menurut Okta, Valen, dan Alta, mengapa penting bagi para remaja untuk menjaga kesehatan di masa pubertas? Saat pubertas, kulit akan cenderung memproduksi lebih banyak minyak, serta menjadi lebih sensitif. Saya juga sependapat dengan Pak. Saya juga sependapat dengan Okta dan Valen. Baiklah, terima kasih atas jawaban-jawabannya.